Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali belajar daring dalam mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bunda Setia. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kami dari kelompok 11. Saya sendiri sebagai moderator, Ihsan Saiful Hidayat. Dan pemateri ada Rini Sri Mulyani. Dan pemateri yang kedua ada Siti Apriliani Sophia. Baik, di sini saya akan menerangkan materi tentang problematika kinerja keguruan. Guru sebagai salah satu tenaga kependidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas dan tanggung jawab tersebut lebih luas dari sekedar hanya membuat peserta didik menjadi tahu dan memahami bahan ajar yang diberikan, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia terdidik yang memahami perannya sebagai manusia sehingga bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kinerja guru yang selama ini menjadi wacana dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia telah menjadikan guru sebagai salah satu isu sentral mengenai pendidikan secara nasional. Persoalan guru adalah persoalan pendidikan, dan persoalan pendidikan adalah persoalan bangsa. Begitulah kira-kira kalangan praktisi pendidikan mengiring isu tentang guru dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. Guru merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya di tingkat institusional. Tanpa guru, pendidikan hanya menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis depan, yaitu guru. Salah satu upaya merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional adalah dengan ikut serta mengikuti pendidikan profesi guru sebagai upaya untuk menguasai kompetensi utuh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi ini ditandai dengan perolehan sertifikat pendidik, yang selanjutnya akan diikuti dengan penghargaan tunjangan profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua guru yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Apriliani Sophia, NPM 1821511053. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai kebijakan pendidikan profesi keguruan. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya beberapa dasar pemikiran penyelenggaraan pendidikan keguruan dalam perkembangannya lebih difokuskan pada masalah kualitas atau kompetensi yang selama ini menjadi acuan setiap satuan pendidikan. Nah, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam buku pedoman penyelenggaraan sertifikasi menurut Dirjen Pendidikan Tinggi, dalam hal ini yaitu menurut Fal C. Jalal tahun 2008, pengantarnya menyatakan bahwa terdapat beberapa dasar yuridis formal dalam uji sertifikasi ini, yaitu diantaranya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, kompetensi dan sertifikat pendidik. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan beberapa peraturan, di antaranya ada peraturan nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio. Kemudian ada juga peraturan nomor 40 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang diantaranya menjadi dasar bagi seluruh LPTK, singkatan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, agar mampu menghasilkan calon guru yang memiliki standar minimal kompetensi profesionalitas guru. Nah, selain memberikan sejumlah persyaratan dan sistem penyelenggaraan uji kompetensi, guru melalui sertifikasi yang tadi sudah saya jelaskan, pemerintah juga memberikan sejumlah panduan kepada semua LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan,
yang akan mencetak guru dengan sejumlah panduan sistem penyelenggaraan pendidikan profesi keguruan secara lengkap. Sebagai salah satu bentuk tantangan bagi LPTK, yaitu dapat menyelenggarakan sistem pendidikan calon guru ini secara lebih berkualitas. Nah, adapun persyaratan calon guru sertifikasi melalui jalur pendidikan diantaranya yang pertama, memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma 4 dari program studi yang terakreditasi. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional. Yang ketiga, ada guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian, syarat yang selanjutnya, guru bukan PNS yaitu guru tetap yayasan yang disingkat GTY atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk syarat yang selanjutnya yaitu memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan yang disingkat NUPTK. Kemudian yang selanjutnya guru SD yang meliputi guru kelas dan guru pendidikan jasmani. Guru kelas diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya. Kemudian untuk yang guru pendidikan jasmani diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan. Nah, untuk yang selanjutnya, guru SMP bidang studi PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, kesenian, pendidikan jasmani, dan guru bimbingan konseling diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi dalam kata lain berarti harus linear ya. Misalkan yang tadinya dari lulusan matematika berarti pengajarannya juga harus sesuai dengan lulusannya gitu, berarti harus mengajar di matematika juga. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar. Yang selanjutnya, memiliki prestasi akademik atau non-akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten atau kota, provinsi atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi atau lembaga. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar. Dan syarat yang terakhir disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, ini erat kaitannya dengan suatu kewajiban dalam mengikuti pendidikan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG, yang mengharuskan adanya pedoman atau aturan pelaksananya agar kegiatan pendidikan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena hal ini dirasakan semakin mendesak, mengingat kebutuhan tenaga guru yang nyatanya di lapangan mengharuskan PPG atau pendidikan profesi guru ini dilaksanakan dengan segera agar pengangkatan guru baru dapat dilaksanakan sesuai dengan ketetapannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi mengenai komponen-komponen yang berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional. Nah, yang pertama ini ada lulusan. Nah, para lulusan adalah sebuah produksi sistem pendidikan guru. Kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan harapan masyarakat. Nah, yang kedua ini ada calon mahasiswa. Nah, pada cara mahasiswa adalah masukan dalam bentuk material dalam keadaan proses pendidikan guru. Karena perkembangan para calon guru cukup banyak menyebabkan arus besarnya siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab sistem pendidikan guru untuk memproses ke depannya. Tiga ini ada proses pendidikan guru. Nah, proses ini berlangsung di dalam kelas dan juga bisa di luar kelas. Nah, menurut Lawrence Downey menyatakan bahwa proses pendidikan mengandung 3 dimensi. Di antaranya yang pertama itu ada dimensi substansif, yaitu mengenai bahan apa yang akan diajarkan. Nah, yang kedua ini ada dimensi tingkah laku guru.
Nah, yang ini membahas tentang bagaimana sikap guru dalam mengajar. Dan yang ketiga ini ada dimensi lingkungan fisik, yang dimana sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat ada metode. Komponen ini mengandung unsur substansif, metode penyajian bahan, dan juga media pendidikan. Nah, ada yang kelima ini adalah materi. Komponen ini mengandung unsur fasilitas, sarana, dan sarana prasarana pendidikan. Ada evaluasi. Nah, komponen ini menilai sejauh mana keberhasilan proses pendidikan guru terhadap siswanya, memeriksa mutu lulusan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan guru pada masa mendatang. Nah, yang terakhir ada yang ketujuh itu ada umpan balik. Nah, bila dari sistem evaluasi ternyata dapat berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan guru, maka perlu ditinjau kembali dan direorganisasi agar lebih baik. Karena itu, komponen umpan balik sangat diperlukan dan perlu dikembangkan pengelolaan sistem informasi. Sebagai tenaga pendidik, guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat teknis keguruan. Nah, syarat-syarat ini diantaranya yaitu yang pertama ada gagasan. Nah, gagasan ini bahwa guru harus kaya akan gagasan dan pribadinya, hendaknya dinamis menanggapi setiap rangsangan dan tantangan. Nah, yang kedua ini ada usaha. Nah, usaha ini yaitu usaha nyata-nyata dari guru berdasarkan gagasan yang telah dimilikinya. Nah, yang ketiga ada rasa. Rasa ini yaitu rasa keserasian hubungan antara pendidik dan subjek didik dan keserasian suasana pendidikan. Nah, yang keempat ini ada utama. Nah, utama ini yaitu keutamaan yaitu nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi, termasuk nilai-nilai norma agama dan juga etika yang harus dipegang baik oleh guru maupun subjek didik. Jadi yang saya akan bahas yang selanjutnya yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan guru dari model konkuren dan juga model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Nah, yang pertama ini ada model konkuren yang disebut sebagai model seiring. Nah, model konkuren ini yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu fase di antara penguasaan bidang studinya dengan kompetensi pedagogik yaitu ilmu kependidikan. Nah, model inilah yang digunakan selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. Nah, model ini mengasumsi bahwa seorang calon guru sejak awal sudahlah memasuki dalam tahap menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogik, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kritik terhadap model ini, penguasaan bidang studi dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dan sarjana di bidang ilmunya. Ini mengasumsi bahwa seorang guru sejak awal sudahlah memasuki dalam tahap menjiwai, menyadari, dan akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogik, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kritik terhadap model ini, penguasaan bidang studinya dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana di bidang ilmunya. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru selama ini di pendidikan LPTK atau Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan. Ini terdapat ada beberapa kelemahan dan juga kelebihan dari model konkuren tersendiri. Yang pertama itu ada kelebihan dari model konkuren. Nah, yang pertama ini adalah guru sebagai model konkuren ini lebih menguasai ilmu kependidikan daripada guru konsekutif. Dan yang kedua ini, guru model konkuren ini mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional. Dan kelemahan dari model konkuren ini yaitu guru model konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru model konkuren harus lebih mempelajari bahan atau materi ajar. Nah, yang kedua dari
kelemahan model konkuren ini adalah guru model konkuren terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya diambil oleh guru konsekutif. Ada model konsekutif atau disebut sebagai model berlapis. Nah, model konsekutif ini adalah para sarjana yang pada bidang ilmunya kemudian menempuh pendidikan dilanjut LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana di bidangnya kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Nah, model ini dianggap memiliki penguasaan di bidang studinya lebih unggul, tetapi lemah dari aspek ilmu kependidikan, sosial, dan kepribadian sebagai calon guru. Konsekutif ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, kelebihan dari model konsekutif ini yang pertama itu ada model guru konsekutif menguasai materi belajar. Yang kedua ini adalah para lulusan dari ilmu murni mempunyai peluang untuk menjadi guru sebagai syarat melalui pendidikan strata. Nah, yang kedua ada kelemahan model konsekutif. Nah, kelemahan dari model konsekutif ini yang pertama, guru model konsekutif tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren mempelajari ilmu pendidikan agar menjadi guru yang profesional. Yang kedua ini adalah guru konsekutif bersaing dengan guru konkuren. Dari analisa, guru konsekutif dan juga guru konkuren sama-sama mempunyai pengaruh dalam sistem pendidikan guru. Pendidikan profesi guru adalah syarat bagi calon guru untuk dapat mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi guru. Pendidikan profesi keguruan dilakukan dengan cara konsekutif bagi lulusan D2, D3, dan juga S1. Penjelasan dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.